Halo sahabat Ruang Pulih semuanya, ketemu lagi dengan saya Coach Dani pada hari ini. Hari ini adalah kelanjutan dari konten yang kemarin. Kita akan ngebahas tentang proses pemaafan. Dua hal yang paling penting dalam proses pemaafan teman-teman, yaitu kita harus mengetahui salah kaprah tentang proses pemaafan tersebut, dan yang kedua prinsip-prinsip pemaafan dalam konteks menyembuhkan luka batin akibat rasa sakit yang dibuat oleh orang lain. Salah kaprah tentang proses pemaafan yaitu kita menganggap bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya, waktu yang akan menyelesaikan luka batin kita. Padahal teman-teman, waktu tidak akan menyembuhkan luka batin kita kalau kita tidak berusaha untuk menyembuhkan diri kita melalui kita berusaha misalnya mendatangi terapis, kita berusaha untuk melakukan atau menetralkan emosi kita. Karena teman-teman, emosi yang ada dalam diri kita atau perasaan-perasaan yang tidak mengenakan dalam diri kita, kalau kita biarkan, dia hanya terkubur saja di dalam diri kita. Memori tentang seseorang yang menyakiti kita itu tetap memori yang tidak nyaman atau memori yang tidak baik tersimpan di dalam diri kita. Dia belum netral, teman-teman. Memaafkan itu tidak sama dengan melupakan, teman-teman. Karena kalau kita berusaha melupakan, kita sama saja seperti melakukan sesuatu yang tidak mungkin, karena otak kita tidak didesain untuk melupakan sesuatu, teman-teman. Jadi dalam proses memaafkan yang harus kita lakukan adalah mengganti perasaan yang tidak nyaman dengan memilih perasaan yang lebih tenang, lebih nyaman buat diri kita. Yang tidak sama dengan menunda kemarahan, karena marah, sedih, kecewa itu adalah reaksi yang wajar atau respon yang wajar ketika kita mendapati orang melanggar hak-hak yang seharusnya kita dapatin dalam interaksi sosial. Seperti kita harusnya dihormati, tapi orang melanggar, dia melakukan fitnah, dia melakukan hal-hal yang menyakiti kita, maka wajar respon kita seperti marah. Yang tidak wajar adalah membiarkan perasaan marah itu berlarut-larut sehingga merugikan diri kita sendiri. Dalam proses pemaafan ada berbagai macam respon yang terjadi ketika seseorang disakiti oleh orang lain. Yang pertama, responnya pasif. Yang kedua, responnya agresif. Yang ketiga, pasif agresif. Yang keempat, asertif. Respon yang pertama, pasif. Ketika seseorang disakiti oleh orang lain, maka mereka cenderung mengubur perasaan itu dalam-dalam, menghindari pertikaian, menghindari berdebat dan lain-lain, sehingga dia lebih cenderung memendam perasaannya sendiri. Yang kedua, agresif. Cara yang kedua ini, mereka akan langsung menyerang balik, langsung mengeluarkan emosinya dengan sangat reaktif. Yang ketiga, responnya adalah pasif agresif. Biasanya kalau pasif agresif ini seperti ini, teman-teman. Mereka bilangnya di depan tidak apa-apa, nggak apa-apa, tapi di belakang sebenarnya mereka merasakan kecewa. Jadi mereka berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi sebenarnya mereka sangat terpukul, mereka sangat terluka. Dan asertif, cara yang keempat ini responnya mereka mungkin merasakan sakit, mereka mungkin merasakan terluka, tapi mereka bisa langsung mengungkapkan ke orang yang melukai mereka dengan cara baik-baik, tanpa harus membuat orang lain tersinggung, tanpa harus membuat orang lain juga ikutan terluka, teman. Itu cara yang keempat. Dalam konteks pemaafan ini, maka muncullah 3 perilaku atas respon kita barusan. Yang pertama, responnya zolim. Yang kedua, adil. Yang ketiga, mulia. Kalau seseorang melakukan pasif
agresif, maka dia termasuk golongan yang zalim teman-teman. Yang pertama, zalim kepada diri sendiri karena dia memendam perasaan-perasaan yang nyakitin diri sendiri. Kalau dia agresif, dia zalim pada orang lain. Karena teman-teman, tidak ada membalas itu yang baik. Tidak ada kalau seseorang membalas perlakuan itu sama bisa adilnya. Pasti yang namanya membalas itu dia menginginkan orang lebih sakit daripada apa yang dia lakukan. Sementara teman-teman, proses sabar, proses mendewasakan, proses menjadikan mental pemaaf itu butuh dilatih. Ketika seseorang tidak melatih mentalnya, tidak melatih kesabarannya, tidak melatih dirinya lebih dewasa lagi dalam memaknai sesuatu, maka dia cenderung reaktif. Dan reaktifnya itulah kalau dia teruskan akan menjadikan dia orang yang zalim teman-teman. Nah, pilihan yang ketiga atas perilaku atau respon yang terjadi ketika kita dalam konteks pemaafan ini adalah mulia teman-teman. Yang inilah respon paling sulit, perilaku yang paling sulit dilakukan, tapi sebagai manusia kita harus melatihnya. Ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Karena apa teman-teman? Ketika kita dijolimi atau disakiti orang lain, kita harus bersabar dan berlatih untuk menahan diri kita. Dan itu adalah sebuah perjuangan untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik lagi. Pada prinsip pemaafan yang harus kita lakukan, kita menganggap diri kita adalah subjek teman-teman. Kalau kita menganggap diri kita subjek, artinya kita bisa memilih respon mana yang kita mau ambil atau makna apa yang mau kita ambil. Jangan mengambil makna-makna yang justru menyakiti diri kita. Jangan memilih hal-hal yang justru membuat suasana hati kita tidak nyaman. Jangan memilih situasi-situasi yang untuk kita masukkan ke dalam pikiran kita yang justru nyakitin kita. Pilihlah hal-hal yang membuat hati kita tenang. Pilihlah situasi-situasi yang membuat kita nyaman. Pilihlah hal-hal yang membuat kita tuh lebih bertumbuh lagi teman-teman, lebih memberdayakan lagi teman-teman, karena kita subjek atau orang. Semoga teman-teman semua yang menonton pada hari ini diberikan oleh Tuhan rasa nyaman, rasa tenang di dalam hatinya, dan segala sakitnya diangkat dan dipermudah oleh Tuhan, dan dimudahkan juga dalam proses pemaafannya, sehingga luka-luka batinnya bisa rilis, bisa menjadi sesuatu yang berharga, menjadi pengalaman yang bermanfaat buat teman-teman di dalam kehidupannya. Sampai ketemu lagi.